Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai rangkaian sistem induction generator dengan penggunaan SI energi sebagai sumber utama, lalu terdapat beban yang akan digunakan, yang akan disampaikan, lalu ada sistem kendali keseluruhannya, hingga sistem cerdasnya menggunakan machine learning artificial intelligence. Oke, di sini dijelaskan sedikit. Ada bagian power system di sini di mana terbentuk sistem kelistrikannya melalui energi mekanik lalu disambungkan ke generator yang dihubungkan dengan kapasitor eksitasi dan terikat di generator dan menghasilkan tegangan listrik, dan tegangan listrik ini yang timbul akan dihubungkan ke beban. Nah, seandainya bebannya itu kurang, seandainya bebannya itu ya kurang, banyak yang tidak terpakai, anggaplah generatornya 1 kW tapi beban kita cuma 500. Sedangkan generator kita itu tetap menyuplai di 1000. Jadi dapat mengacaukan kestabilan frekuensi maupun tegangan dari sistem. Nah, untuk itu dipakailah sistem kontrol berbasis ELC, Electronic Load Controller, agar kelebihan daya tadi dapat diambil lalu disimpan ke baterai. Nah, nanti bisa dilakukan charge discharge untuk baterai, dan kita juga akan bisa ngelisarnya untuk ke beban kembali. Di sini menggunakan beban pendamping AC ya. Oke. Nah, manualnya untuk memakai machine learning ini si neural network kita butuh data latihnya. Nah, di sini karena yang kita kendalikan itu berbasisnya adalah daya pakai kita atau beban kita berapa sekarang yang kita pakai beban hariannya. Lalu juga ada berapa frekuensi sekarang. Itu untuk melihat apakah sistem stabil atau tidak dengan beban tersebut. Berarti kita butuh melihat kondisi di setiap kondisi beban ini, mulai dari 200 misalkan hingga 1000 hingga dia stabil, itu bagaimana frekuensi yang terbaca oleh sistem. Nah, itu kita butuh datanya bisa kita ambil secara manual saja. Misalnya kita nanti kalau mau ambil data manual ini tidak perlu dihubungkan. Dan kita cek berapa data di sini. Daya di sini misalkan 500. Nah, berapa frekuensinya kira-kira dengan daya 500? Apakah sudah pasti tidak stabil karena supply dengan beban itu tidak seimbang. Nah, ini bagaimana juga kita bisa tahu berapa output kontrol dari si neural network ini. Dan ini di sini berupa PWM. Nah, di sini sudah ada rangkaian PWM generatornya yang akan mengatur gate, atau di sini kita memakai IGBT. Di sini kita akan mengatur switchnya agar dapat mengatur baterai itu mengambil arus dan tegangannya berapa. Tergantung dari PWM yang kita pakai dan bergantung kepada posisi kondisi beban yang terpasang dan juga frekuensi yang terbaca. Nah, itulah output dari si neural network-nya. Ini akan diteruskan ke sini, dari sini dituruti masuk ke PWM generator. Jadi dia akan mengatur si IGBT itu. Nah, itu bisa kita coba manual saja, kita masukkan 500 misalkan, terus PWM-nya kita atur sendiri saja untuk melihat berapa PWM yang cocok pada kondisi tersebut. Nah, itu bisa kita jadikan data nantinya.
Recording in progress. Oke, ya. Oke, kita lanjut tadi bagian data. Data yang kita ambil tadi itu contohnya kayak gini nanti. Misalnya, ada data realnya, ada berapa F-nya di situ terbaca dan berapa PWM yang kita butuhkan untuk membuat si sistem itu akan stabil. Nah, ini adalah data sistem yang terbaca ya, yang mana karena faktor dayanya 8,6, maka dia di sekitaran 866, kurang lebih 10% untuk regulasi. Nah, ini adalah bukti. Kita lihat apakah dia stabil di daya 545 misalkan, maka daya diambil oleh baterai itu adalah sekitar 400. Nah, maka frekuensinya, ini adalah frekuensi errornya. Nah, tapi untuk dia bisa PWM-nya aman, itu pakai PM 0,5, sehingga sistem yang terbaca nantinya adalah sekitar 867, dan F-nya ini akan bagus di 50, kecil di dekat-dekat 50. Cuman di sini nggak saya buat karena cuma saya mau lihat ketika P-nya segini, maka F yang terbaca saat itu adalah ini. Dan ketika kendalinya kita aktifkan, maka pada sistem full akan terbaca 867 watt yang untuk bebannya, dengan pengambilan daya dari si LC kita ada di 444. Berarti untuk dapat 444 ini kita membutuhkan PWM di 0,5. Seperti itu. Oke. Nah, untuk sistem kontrolnya sedikit saya jelaskan, karena daya kita adalah daya AC, maka kita perlu searahkan dulu menggunakan full wave, lalu masuk ke DC chopper yang digunakan untuk menyalurkan tegangan dan mengambil arus yang masuk ke baterai, yang merupakan sistem manajemen baterainya. Nah, di sini kita pasang eh, switch chart ya. Ini untuk sinyal kontrol baterai cas chartnya, untuk chart atau chartnya diputus. Lalu ini adalah kontrol untuk discharge baterai yang terhubung ke beban AC juga, sehingga daya DC tegangan DC kita bagi lagi dengan inverter full wave untuk dapat menyuplai beban AC kayak gitu. Oke, untuk melakukan pengujian ya, pengambilan data. Nah, pertama kita upload dulu dari data latih yang sudah kita latih. Serah mau pakai kontrolnya apa. Di sini saya makanya Ground Network. Sudah saya latih beberapa kali hingga banyak variasi, dan saya mendapatkan dengan variasi terbaik itu dengan 5 layer dan neuronnya ada di 12 di tiap layer. Nah, kalau mau cek juga bentuknya bisa kita buka di sini. Layernya ada 6. Di tiap layer itu terdapat 12 neuron. Oke. Nah, yang perlu untuk kita lihat di sini ada beberapa sensor. Ini adalah sensor
tegangan, frekuensi ya. Saya di sini. Ini kita menggunakan script frekuensi sensornya. Di sini kita dapat lihat berapa F-nya dan F ini juga akan terbaca di kepada si neural network. Terus juga ada ingin melihat berapa daya pohon sekarang, dapat juga melihat tegangan dan juga arusnya di sini. Nah, ini adalah beban yang terpakai. Ya. Eh, untuk mengambil data-data ini, nanti seandainya juga kita running, datanya terbaca bagaimana, itu kita butuh membuat yang namanya two workspace. Ya, two workspace. Nanti tinggal disambungin aja nama variabel yang kita inginkan. Ini dia disimpan sebagai apa? Intinya dia akan disimpan nantinya di sini nanti. Ada fungsi-fungsi yang bisa kita buka dan itu adalah data yang terekam oleh Simulink kita. Oke, kita coba. Nah, dan jangan lupa deskriptornya dipakai kalau bisa di 5 min 5 sih. Cuman ini saya cuma buat menguji doang. Biar cepat karena semakin kecil sampel time-nya maka pengukurannya pengujiannya semakin detail angka-angkanya. Kita coba lagi. Ya agak lama. Jadi disarankan memakai device yang cukup proper ya. Karena masalah CPU-nya. Ini saya memakai Ryzen 5 5000 seri 5000 H tipenya. Oke, ditunggu aja. Oke, ini sudah jalan. Ini kalau kita lihat motornya sudah sedang berada di RPM. Nah, kita gerakan dulu stabil motornya di RPM 1500. Eh, ini bebannya langsung terhubung ya. Mati. Oh iya. Ini harus kita matikan dulu untuk startingnya. Karena dia menyedot cukup banyak daya di saat starting, jadi dia tidak boleh aktif ketika starting. Kita ganti dulu untuk sementara ya. Hmm. Wah, ini kita copy dulu. Coba dulu matikan nih. Untuk sementara kita komen dulu. Hmm. Ini cuma berlaku untuk starting aja kita matikan dulu proses ini. Atau kalau mau pakai switch juga boleh. Nah, di sini saya akan praktekkan bagaimana cara ngambil data. Oke, sedang berjalan. Kita lihat berapa RPM dari generator prime mover kita. Ya, di awal karena kita makainya motor ya, bukan kendaraan turbin. Jadi agak spike di awal. Tunggu RPM-nya karena di sini motornya itu
kecepatan sinkronnya adalah 1500, maka untuk mengubahnya menjadi generator, kecepatan sinkronnya harus melebihi dari 1500. Nah, itu ada yang mana ada teorinya di mana slipnya harus negatif. Yang mana kecepatan eh, rotor harus lebih cepat daripada kecepatan sinkron. RPM rotor dikurang RPM sinkron per RPM sinkron. Nanti hasilnya adalah negatif. Nah, ini lagi starting. Kita lihat dulu tegangannya. Oke. Di, 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 di buatnya. Ini udah mulai di 380 sampai ini kita tunggu aja. Nah, jadi ketika si Kak dengernya udah starting dengan cukup baik, barulah bisa kita sambungkan ke beban. Tunggu aja, dia nanti bakal naik dari di sini, lihat detiknya masih nol menuju ke 380 atau 400. Nah, jadi kalau dia tanpa beban itu, kalau di sistem yang saya bikin, itu 400 volt. Oke, ntar lagi sampai 400. Terus sambil itu, untuk melihatnya, datanya ya tinggal sensor tadi, tinggal kita hubungkan saja dengan two workspace. Kita menjadikan dia sebagai apa? Di sini saya tegangannya, saya jadikan sebagai V out dan arusnya saya jadikan E out. Nah, daya itu adalah perkalian antara arus dan tegangan. Kita pakai di sini, kita pakai port sensor aja. Masukkan VAB, IABC, maka akan keluar dayanya begini. Nah, kita pakai juga out P-nya. Terus untuk frekuensi juga gitu. Dan juga out frekuensi untuk PWM. Ini berapa PM yang kita bisa kita lihat. Dan baterai juga gitu. Ada bisa kita cek melalui monitoring baterai kayak gitu. Sekian untuk pengambilan baterai, pengambilan data. Cara pengambilan datanya. Jadi yang penting adalah input kita apa, terus kita ingin mengontrol apa di sini karena kita ingin mengontrol frekuensi, maka kita butuh data frekuensi untuk melihat benar nggak sih yang kita kontrol ini. Terus beban yang kita pakai juga bisa harus kita masukkan out beban utama. Nah, nanti itu kan ini sudah jalan. Datanya ini akan masuk ke sini. Nah, ini dia out. Tinggal dibuka. Nah, sini. Nah, sesuai dengan nama-nama yang kita pasang tadi. Ada beban, ada bukti, ada frekuensi, ada E out, ada P out, ada SOC, ada P out, ada T out. Ada juga bagian simulasinya, bisa kita buka juga. Sebenarnya bisa kita buka apapun yang ingin kita, terutama juga ini terbaca dia per detik. Tergantung berapa sampel yang kita pakai. Sini saya makainya sampelnya ada di 0,01 detik untuk sampel time-nya. Nah, karena kita bisa ngeliat juga matanya cuma bilang di berapa. Di sini aja baru nyampe di 0,5 detik. Nah, ini bisa kita atur berapa eh, waktu yang kita ingin. Sampel tiap berapa detik kita ambil. Nah, di sini bikin aja sampel time-nya 0,1, dia per detik. 0,1 detik atau 1 detik juga boleh. Itu cukup sekian. Dan saya